billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya, beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul, maka hendaklah dia ngomong khairan, yang bagus saja, aw liyasmut, atau diam kalau tidak bisa. Kalau takut salah, diam. Kalau bisa kita keluarkan dari lisan kita ini kata-kata yang bagus, silahkan. Itu kita sudah tahu, sering dengar kajian-kajian dari ustadz-ustadz, sudah sering kita baca buku, ketemu juga. Terus man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, maka muliakan tetangga. Tetangga dimuliakan. Bagi orang yang yakin akan ada, percaya kepada Allah dan akan adanya kampung akhirat, maka muliakan tetangga kita, hormati tetangga kita. Jangan sampai tetangga kita ini tidak aman karena ulah kita. Walaupun dia rajin ke masjid, Bapak dan Ibu, tetangganya itu loh tidak pernah aman dari ulah tingkahnya itu. Dia tidak masuk kategori itu. Iya ke masjid, iya, tapi itu tahu enggak tentang ilmunya, bahwa dengan tetangga itu tidak boleh, harus saling menghormati. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, memuliakan tamu. Biasanya ini kebiasaan kita, Bapak dan Ibu, kalau ada tamu, pas kita nggak punya uang, itu kadang-kadang sampai ke kedai dulu, Mbak, tolong itu siapin ini dulu, nanti saya bayar. Kadang-kadang ada begitu, kan? Karena kepengen memuliakan tamu. Kadang-kadang nelpon, uang habis, tolong kirimkan sate 4 bungkus dulu ya, bayarnya nanti kalau udah gajian. Banget kepinginnya memuliakan tamu. Boleh enggak ya? Ketika memang itu bisa terbayarkan, ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kita memaksakan diri untuk bayarnya loh, 1 bulan lagi itu belum tentu ada, itu memaksakan diri namanya. Sudah nelpon warung sate untuk antar sate 4 porsi, untuk bayarnya itu dia tidak punya. Kira-kira bayarnya kapan dan dari jalur uang dari mana, tidak tahu, ya jangan kalau itu. Udah apa adanya aja. Tapi kalau memungkinkan, boleh-boleh aja. Boleh-boleh saja. Bapak dan Ibu, masalah ilmu dan amal ini harus sejalan, Bapak dan Ibu. Karena yang sudah kita ilmoni, kalau bahasanya Pak Samsuri itu, diilmoni itu sudah difahami secara ilmu, ini harus diamalkan. Al ilmu bila amalin, ini Ustaz Gustoni yang tahu. Al ilmu bima amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan itu seperti pohon tanpa buah. Seharusnya ini pohon berbuah, tapi tidak ada buahnya. Seperti itu. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan yang ketiga. Yang akan ditanya berikutnya adalah an malihi min aina iktasabahu. Harta akan ditanya, dari mana dia berusahakan sehingga dia berharta, itu sumbernya dari mana. Ketika lolos ini dari aktivitas, dari kerja yang halal, oke. Setelah uang itu numpuk dari usaha yang halal, bima anfaqahu, kemana dia belanjakan. Uang ngumpul tapi diem aja di rumah, nggak pernah dibelanjakan. Masjid butuh apa, pembangunan ini, dia nggak keluarkan. Ada tetangganya susah, nggak bisa makan, dia mohon maaf karena ini hasil kerja keringatnya. Kalau dia nggak kerja, nggak dapat uang, mosok disuruh mengeluarkan untuk orang lain, kerja dong. Nah, orang lain disuruh kerja kalau kepingin punya uang. Atau dibelanjakan dengan yang tidak baik. Punya harta dia, tapi hartanya itu didistribusikan, dibelanjakan bukan di jalan Allah, bukan kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah. Untuk usaha yang kebalikannya, justru usaha yang tidak diridhai dan dibenci oleh Allah.
Pertama akan ditanya, dari mana hartamu kamu peroleh, terus kamu gunakan untuk apa? Bagaimana dengan para koruptor? Berarti jalur dapatnya salah, membelanjakannya bagus. Koruptor bantu masjid 1 M, mantap mana? Mensedekahkannya, meninfakannya itu bagus, tapi jalur yang dia peroleh tidak baik. Maka nanti ditanya itu dua-duanya, harta itu dapat dari mana dan dikemanakan. Maka ini pastikan Bapak dan Ibu, kita kaya boleh enggak? Boleh. Posisi kita itu Bapak dan Ibu dua, dan dua-duanya bagus. Orang beriman itu posisi secara ekonomi dua, dan dua-duanya bagus. Posisi pertama adalah ghaniyun syakirun, posisi yang kedua adalah fakirun sabirun. Ghaniyun syakirun berarti orang kaya yang bersyukur. Orang kaya bersyukur itu yang bagaimana cirinya? Apakah mereka yang sering syukuran ngajak makan-makan itu? Boleh jadi salah satunya bentuknya seperti itu, boleh-boleh aja. Boleh enggak kita makan-makan ketika kita sebagai rasa syukur kita ngundang orang makan-makan, boleh enggak? Boleh. Tapi yang dimaksud bersyukur bukan itu loh coba. Itu salah satu bentuk. Bersyukur itu mengakui bahwa yang kita peroleh ini adalah dari Allah, dan kita siap digunakan apa yang kita peroleh di jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu yang makna bersyukur yang sebenarnya. Kalau kita sering traktir orang, tapi sebenarnya hati kita merasa bahwa ini yang kita peroleh semata-mata dari usaha kita, tidak ada tangan campur Allah memberikan rezeki kita, tidak bersyukur walaupun sering syukuran. Itulah. Bukan berarti syukuran makan-makan tidak boleh, itu salah satu bentuk syukur juga, bagus gitu. Tapi yang terpenting dalam hati kita bahwa harta yang kita peroleh itu hasil dari pemberian Allah melalui usaha kita. Karena tidak semua orang yang berusaha itu Pak berhasil gitu. Harus kita syukuri bahwa itu betul-betul dari Allah. Kemudian gunakan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Masalah berinfak ini juga perlu kita ingatkan Bapak dan Ibu. Tidak sembarang kita berinfak mesti diterima oleh Allah. Kita ambil contoh aja di ayat Al-Quran. Apakah semua sedekah kita itu pasti diterima? Tidak. Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum. Janganlah engkau batalkan, engkau gugurkan pahala sedekah kalian. Bil manni wal adza, dengan gara-gara sering disebut-sebut atau kita memberikan sedekah tapi dengan cara yang menyakitkan. Dua ini disebut di dalam Al-Quran Bapak dan Ibu. Salah satu dari yang membatalkan pahala bersedekah adalah sering disebut-sebut. Ketemu kawannya di sana bilang, alhamdulillah tadi bisa bersedekah di Masjid Al-Muttaqin. Jumat berkah, alhamdulillah bisa 100 porsi. Ketemu kawannya lagi pas mau berangkat kerja, alhamdulillah Mas bisa membantu untuk Jumat berkah di Muttaqin 100 porsi. Itu bukan kaleng-kaleng Mas, bukan geprek yang 10.000, geprek momo Pak D, momo yang tadi malam kebakaran katanya ya itu. Oh, ini yang mahal ini misalkan. Nanti ketemu kawan yang lain lagi disebut-sebutnya dia sedekah itu.
kita ini kan baru bel masuk kan, kita masih tambah ya 10 menit lagi insya Allah. Salah satu yang menyebabkan batalnya sedekah adalah sering disebut. Pertanyaan saya Bapak dan Ibu, boleh enggak kita bersedekah itu terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi? Boleh enggak? Boleh. Loh, berarti kalau nggak boleh sebut-sebut terang-terangan nggak boleh Ustaz? Al-Qur'annya jelas. In tubdus shadaqati fa ni'immahi. Jika kalian bersedekah dengan terang-terangan dalam rangka apa? Mengajak orang lain untuk bersedekah, terutama tokoh-tokoh masyarakat nih, pengurus-pengurus masjid, Pak Samsuri. Apa Mas Samsuri ngajak-ngajak orang, saya aja nggak pernah lihat Pak Samsuri sedekah, nggak pernah lihat misalkan. Pak Darmaji mana ngomong tok itu, nggak pernah itu. Maka kita sebagai tokoh masyarakat silakan aja bersedekah, nampakkan, ayo saya duluan yang pertama. Seperti apa kalau dari hati ke hati di masjid lelang 1 juta, saya 500.000, saya 50 Pak, agak pelan 50, padahal yang 500.000 itu gajinya dia 50 juta sebulan, yang 50.000 tadi gajinya 500.000 sebulan, lebih banyak yang 50.000 presentasinya kan gitu. Jangan sedih ketika sedikit. Yang penting berinfak. Saya mana tadi Pak? Kenapa? Anda tadi kok ke Pak Samsuri tadi loh. Oh ya, intu betul sedekati fa ni'immahi. Ketika kita bersedekah boleh dengan terang-terangan. Fa ni'immahi kata Allah, itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, seandainya kamu bersedekah dengan sembunyi-sembunyi kemudian diantarkan kepada para fakir, orang miskin, fa huwa khairul lakum, itu lebih bagus. Artinya yang terang-terangan boleh, yang sembunyi-sembunyi boleh. Tapi kalau kepengen hebat Bapak dan Ibu, satu dari aktivitas seseorang yang besok dia termasuk golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah di saat tidak ada naungan selain naungan Allah adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Salah satu dari golongan orang yang besok akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan di hari kiamat nanti ya, kecuali naungan Allah, adalah seseorang yang bersedekah fa'akhfaha, kemudian dia rahasiakan sedekahnya itu sampai digambarkan seolah-olah tangan kirinya nggak tahu yang disedekahkan oleh tangan kanan. Maksudnya hanya Allah aja yang tahu. Mungkin istrinya nggak tahu, tetangganya nggak tahu. Yang menyediakan Jumat berkah loh dia, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak ada orang tahu. Atau selama ini dia selalu memberikan makan tas ke siapa gitu, dicantolkan di dekat rumahnya, depan rumahnya. Ini orang-orang fakir, orang-orang susah ini. Asal pagi hari apa gitu, dia bersedekah, dicantolkan gitu. Enggak ada orang tahu kecuali hanya Allah. Maka orang seperti ini salah satu golongan yang besok akan mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kemudian yang membatalkan pahala sedekah yang kedua adalah bil adza, bil mani wal adza. Adza itu dengan cara yang menyakitkan. Salah satu contoh adalah kita memberikan sedekah tapi orang kita kasih sedekah itu sakit hatinya. Pak, ya. Pak, Bapak masih muda, gimana bisa kok Bapak bisa tidak punya uang itu loh? SPP anak aja Bapak nggak bisa, hanya 200.000 masa nggak bisa Bapak itu? Pakailah otak Pak, pikir untuk bekerja. Setelah itu dia dikasih uang 1 juta.
dah ini uang 1 juta untuk bayar SPP anakmu 1 bulan, 1 tahun misalkan, dikasih uang 1 juta, tapi orang yang nerimanya sakit hati Pak, karena apa yang diingat-ingat adalah pakai otak untuk bekerja, gitu misalkan. Bersedekah iya, tapi yang menerima sedekah sakit hatinya, batal Pak pahalanya. Al-Quran yang menyebutkan ya, sampai digambarkan batalnya itu kayak apa? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti sedekahnya orang yang riya atau sedekahnya non muslim. Seperti infaknya orang non muslim. Tidak masuk Pak. Orang non muslim itu ketika berinfak boleh aja, tapi dia tidak masuk, nggak akan dihitung oleh Allah. Apa permisalannya? Allah gambarkan ya, seperti batu licin. Famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Gambarannya di Al-Quran itu, ini Bapak kalau sedekah riya itu seperti sedekahnya orang yang tidak beragama non muslim ya. Terus gambarannya apa? Seperti batu licin, batu hitam licin yang sering kita jumpai kalau kita ke Sumbar di pinggir sungai-sungai besar itu. Kemudian di atasnya ada debu. Kemudian asfa'asabahu wabilun, turun hujan lebat. Fatarakahu salda. Batu itu tinggal batu, tidak ada lagi debunya, bersih licin jadi. Kenapa? Tersapu oleh hujan lebat, tidak ada lagi debu itu. Artinya apa? Tidak ada sedikit pun pahala itu tersisa, tidak ada. Maka kita ketika berinfak, Bapak dan Ibu, usahakan ikhlas karena Allah. Jangan coba-coba dengan disebut-sebut kemana-mana. Biarin yang sudah lewat-lewat aja, seperti orang BAB itu loh, di sungai Lung gitu kan. Masa dipikir kemana ya larinya tadi? Nggak usah dipikir. Seakan-akan seperti itu, nggak usah disebut-sebut. Malaikat sudah nyatat ya, nggak salah malaikat itu. Yang berinfak Pak Sudarmaji yang terus ditulis Pak Samsuri, nggak mungkin lah. Malaikat nggak mungkin salah, nggak mungkin. Ya. Kalau pengurus yang nyatat mungkin salah ini, sama-sama pakai kacamata ini, sama-sama banyak duitnya ini, ya gitu. Ternyata salah yang dicatat. Tapi kalau malaikat enggak, gitu. Terus yang terakhir Bapak yang akan ditanyakan adalah tentang jismi, anjismihi bima ablahu. Badan kita akan ditanya. Kita pakai untuk apa? Aktivitas apa badan kita? Semoga kita menggunakan badan kita untuk aktivitas dalam ketaatan kepada Allah. Jangan kita jerumuskan. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Jangan jatuhkan dirimu pada hal yang merusak. Mohon maaf Bapak dan Ibu, terutama Bapak-bapak ini ya. Tidak boleh menjerumuskan diri kita pada sesuatu yang merusak badan kita. Itu salah satu ya, untuk narkoba macam-macam itu. Dan mohon maaf, saya takutnya rokok masuk di situ. Nah ini kalau bisa cobalah ya. Coba kita, kalau orang Indonesia ini siapa yang nggak pernah merokok? Saya walaupun enggak dulu itu nyoba-nyoba juga, tapi nggak doyan gitu kan. Artinya ini memang tantangan bagi orang Indonesia. Rokok itu di mana-mana, apalagi di Jawa Pak. Orang Jawa itu setiap kota itu punya pabrik rokok, tembakau banyak di sana. Padahal di sini termasuk yang merusak. Tapi karena dari kecil sudah dipaparkan itu, sudah seakan-akan tidak salah. Mungkin kita yang sudah terlanjur itu coba pelan-pelan yuk kita bareng-bareng coba ditinggalkan gitu kan. Ini memang sesuatu yang berat ya, karena ini sudah lama gitu kan, dan ini agak berat. Tapi coba kita takutkan itu salah satu yang kategori yang akan ditanya pula nanti kan. Ditulis sendiri di tempat toko, merokok, merusak gini ya. Itu artinya kalau kita bisa pelan-pelan aja kita tinggalkan. Insya Allah ya, bismillah gitu. Baik, semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Sudah waktunya untuk isyraq ya, sholat syuruk kita. Terima kasih atas atensi atau perhatian kita semua untuk selalu menambah wawasan keislaman kita dengan kajian-kajian dan sebagainya. Tidak mesti harus di masjid kita. Sekarang kajian-kajian melalui
melalui TV, melalui HP bisa diakses dengan semudah-mudahnya. Kita manfaatkan kecanggihan teknologi untuk sesuatu yang bermanfaat. Semoga yang kita sampaikan ada manfaatnya. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Ustadz Alimun. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua khususnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.